Ya, welcome. Selamat datang di acara podcast baru dari saya Popok Kusen ya, bukan pandit sepak bola. Jadi podcastnya judulnya adalah Gegenpress episode 1, tapi mungkin bisa ganti, gue masih nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian ada ide untuk kasih nama podcast ya bisa diusulkan di kolom komentar atau bisa juga lewat DM. Alamatnya di bawah sini lah, ada di sini. Nah, ini adalah podcast sepak bola terbaik menurut mama saya. Jadi nggak ada yang bisa memprotes, dan hari ini kita akan ngebahas beberapa hal sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin sepak bola ya, terus kita ngomongin tentang ngebahas pertandingan macam-macam ya, aku nanti akan bahas dikit-dikit sih. Tapi aku lebih fokus ke cerita-ceritanya aja, narasi-narasinya, and of course karena ini podcast bola, kalau nggak ada prediksi kan aneh ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas 2 berita besar. Yang pertama tentang peraturan baru Premier League untuk musim depan, dan juga of course hasil undian Piala Dunia 2022 yang udah ada grupnya dari grup A sampai grup H, siapa aja di grup mana, dan nanti kita akan bahas itu. Nah, yang pertama adalah hasil meeting baru dari Liga Premier Inggris atau EPL. Jadi nanti musim depan maka substitusi atau pergantian pemainnya itu akan naik dari 3 pemain jadi boleh 5 kali, 5 pemain boleh 3 kali dilakukan di tengah pertandingan plus 1 kali di waktu halftime. Jadi totalnya setiap tim itu punya 4 kali kesempatan untuk mengganti 5 pemain. Dan gak cuma itu, bangku cadangannya juga ada 9 orang. Jadi yang tadinya 7 orang, maka sekarang 9 orang bisa didaftarkan ke bangku cadangan. Nah, ini mulai berlaku mulai musim depan. Sebenarnya ini dari 2 tahun terakhir udah banyak pelatih di Liga Inggris yang meminta supaya ini dilakukan. Salah satunya si Jurgen Klopp, pelatihnya Liverpool. Dia berkali-kali bilang kalau nggak make sense di saat liga-liga Eropa yang lain itu boleh 5 kali pemain ganti. Kenapa di Liga Inggris cuma 3? Padahal jadwal pertandingannya Liga Inggris itu adalah yang paling padat, yang paling sibuk dibandingkan dengan kompetisi di negara-negara lain. Jadi ini menarik, bagus buat klub besar ya guys, soalnya klub besar itu kan pemainnya ada banyak ya. Jadi kayak Man City misalnya, atau Liverpool, atau Man United, Chelsea itu kan pemainnya banyak. Jadi kalau mereka boleh bawa 9 cadangan, boleh ganti 5 kali, nah mereka lebih diuntungkan. Tapi untuk klub-klub kecil kayak Leeds, yang memang kemungkinan besar degradasi sih, jadi musim depan gak ikut EPL, tapi mereka kan bahkan musim ini aja sempat bangku cadangannya itu nggak ada 7 orang, aku lupa deh 5 apa 6, nanti aku cek, tapi pokoknya nggak nyampe 7. Nah ini nggak bagus buat klub-klub kecil, dan tentu aja ini juga nggak bagus buat pemain FPL ya, atau Fantasy Premier League. Kalau kamu main FPL itu gue jelasin dikit, kita jadi manajer, kita milih 15 pemain, dan nanti poin yang kita dapat itu berdasarkan performanya mereka di kehidupan nyata. Jadi kalau lu punya Ronaldo terus dia ngegolin, maka lu timnya dapat poin. Tapi kalau Ronaldonya nggak ngegolin ya lu nggak dapat poin. Nah ini susah karena FPL itu kalau lu main di bawah 60 menit maka poinnya berkurang. Jadi kalau dia main 60 menit ke atas dapat 2 poin, kalau mainnya di bawah itu cuma 1 poin. Nah kalau boleh ganti pemain 5 kali maka lebih banyak rotasi pemainnya kan, lah intinya gitulah. Nah ngomong-ngomong soal FPL, gue ada sedikit tips, walaupun ini kita belum mendalam ya, rencana gue sih nanti Gegenpress ini ada tips FPL-nya di tiap episode, tapi mungkin baru mulai detail musim depan ya, soalnya ini kan udah tinggal beberapa minggu aja. Nah sedikit tips aja, game week 33 sama game week 36 itu kayaknya waktu yang pas buat free hit atau buat bench boost kalau kamu masih punya 2 chipnya itu. Itu sih. So itu dia berita yang cukup besar pertama berkaitan dengan Liga Inggris. Dan sekarang kita masuk ke berita selanjutnya yang mau gue bahas, yaitu hasil undian Piala Dunia 2002 dari grup A sampai grup H. Dan juga gak seru kalau kita ngomongin hasil undian Piala Dunia tapi gak ngomongin prediksi ya. Jadi sekaligus gue akan memberikan prediksi, super early prediction, yaitu gue akan milih 2 tim yang lolos dari grup dan 1 kuda hitam yang kemungkinan bisa lolos dan menyingkirkan
salah satu dari dua timnya itu. Nah ini hasil undiannya sekilas, bisa lihat di layar, grup A sampai grup H kayak gitu. Ada beberapa yang belum jelas ya, contohnya kayak di grup B ini kan ada Wales atau Scotland atau Ukraina, terus di grup D ada Peru atau Australia atau Uni Emirat Arab. Grup E bisa Costa Rica, bisa New Zealand. Nah ini karena mereka masih playoff. Playoffnya kayaknya Juni ya, Mei apa Juni. Masih playoff untuk itu. Nah kalau Ukraina sendiri ya lagi perang sih, jadi gue nggak tahu apakah jadinya mereka akan mundurin diri apa enggak. Tapi langsung aja kita bahas ya. Oke, kita mulai dengan grup A. Ada tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Nah, prediksi Popo, super awal, super early prediction, nanti mendekati Piala Dunia, gue akan bikin lagi ya yang lebih pakai riset. Ini gue lebih pakai feeling sih. Yang lolos adalah Belanda dan Senegal dengan kuda hitamnya. Ya tadi gue di awal bilang ya, kalau peraturannya adalah 2 yang lolos, kemudian 1 kuda hitam, tapi ini langsung gue kasih perkecualian di grup A. Jadi kuda hitamnya ada 2 kalau grup A, ada Ekuador sama Qatar. Nah Qatar ini cuman gue masukin kuda hitam karena dia tuan rumah, soalnya selama ini Piala Dunia itu yang namanya tuan rumah minimal lolos grup lah. Kayak Korea Jepang kan lolos tuh di 2002, terus di 2006. Jerman lolos, terus 2010 South Africa. Aduh gue lupa South Africa lolos apa enggak. Anggap aja lolos. 2014 Brasil lolos, 2018 Rusia juga lolos. Jadi ini Qatar kuda hitam buat lolos ke babak kedua. Nah grup B, jagoan gue di sini. Ada England, Iran, Amerika Serikat. Terus 1 di antara 3 yaitu di antara Wales, Scotland sama Ukraina. Nah, prediksi gue yang lolos adalah England tentu aja. Ini gue bilang England beruntung sih dapat undian ini karena dia cukup enteng, harusnya bisa juara grup. Kemudian yang lolos kedua, itu kalau misalnya yang lolos Piala Dunia Wales, maka gue bilang yang lolos Wales dan kuda hitamnya Amerika. Tapi kalau yang lolos bukan Wales, misalnya Scotland atau Ukraina, maka yang lolos Amerika dan kuda hitamnya antara Scotland atau Ukraina itu. Di grup C, Argentina, Lionel Messi, Saudi Arabia, Meksiko, sama Polandia. Juara grupnya udah pasti Argentina ya. Gue ada feeling kalau 2022 ini adalah tahunnya Lionel Messi. Gue punya feeling yang juara Argentina. Karena lu bayangin deh, Messi. Dia kan sekarang dihujat-hujat nih di PSG, nggak juara UCL, Liga juga jarang main, performanya buruk, dihujat sana-sini. Bahkan waktu pertandingan PSG beberapa kali belakangan, si Messi-nya dibu terus nih, bu, pokoknya diejek lah. Nah, gue bilang, dia di Liga Prancis juga jarang main, dia pasti terbakar motivasinya nih buat Piala Dunia 2022 ini. Fisiknya bakal prima, terus dijaga nggak kecapean. Jadi Argentina lolos. Yang kedua Polandia sih, soalnya kuda hitamnya Meksiko. Nah gue taruh Polandia di atas Meksiko karena ada Lewandowski. Dan ya secara kualitas memang saat ini gue bilang sepak bola Eropa masih nomor 1 sih di dunia. Lebih dari Amerika Selatan. Next, grup D. Prancis, 1 di antara 3, Peru, Australia, Uni Arab Emirat, Denmark, sama Tunisia. Ini gampang, yang lolos Prancis sama Denmark. Kuda hitamnya Peru. Grup E. Nah ini banyak yang bilang kalau grup E ini tuh grup neraka. Karena grup E ini ada Spanyol, Costa Rica atau New Zealand. Langsung aja kita coret New Zealandnya. Gue cukup yakin yang lolos Costa Rica. Jadi ada Spain, Costa Rica, Jerman, sama Jepang. Banyak yang bilang ini kandidat grup neraka. Walaupun sebenarnya gampang ya. Spain, Jerman lolos, dan Costa Rica kuda hitam. Costa Rica jago sih. Ya Costa Rica sama Jepang. Gue sih suka Jepang. Tapi kayaknya kuda hitamnya Costa Rica. Grup F. Nah ini nih. Belgia, Kanada, Maroko sama Kroasia. Orang biasanya akan bilang yang lolos ya Belgia sama Kroasia. Terus kuda hitamnya Kanada. Tapi gue kebalik ya. Gue kalau ngasih prediksi suka yang seru. Jadi gue bilang yang lolos Belgia sama Kanada.
dan kuda hitamnya Kroasia. Gue bilang Kroasia udah terlalu tua, pemain-pemain kuncinya, and Kanada ini keren men. Mereka juara kualifikasi Amerika Tengah di atas Amerika dan Meksiko. Ada pemainnya Bayern Munchen, si Davis di situ, strikernya juga keren. Jadi feeling gue Belgia sama Kanada yang lolos. And grup G, Brasil, Serbia, Switzerland, Kamerun. Nah, gue bilang dibanding grup E yang ada Spain, Jerman, Jepang itu, ini lebih berpotensi jadi grup neraka sih. Karena ini alot-alot semua men. Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun, gue paling susah milih ini. Yang lolos siapa? Yang satu udah pasti Brasil. Nah yang kedua ini nih, susah men. Serbia, Switzerland, Kamerun. Tapi karena gue udah bikin aturan ya, gue lakuin aja ya. Swiss gue bilang, kuda hitamnya Kamerun. Dan terakhir grup H, gue bilang grup neraka juga, yaitu Portugal, Ghana, Uruguay sama Korea. Portugal sama Uruguay, kuda hitamnya Korea gitu sih. Ini gue rada berat sebenarnya milih sama Korea sama Ghana. Tapi ya itu, prediksi super early gue Piala Dunia 2022, nanti akan ada lagi prediksi yang gak super early, termasuk sekaligus gue akan bikin ini ya, prediksi gue seluruh turnamen. Jadi nanti per 8 final ketemu siapa, per 4 final ini siapa, pokoknya gue akan bikin semuanya. Tapi itu nanti dekat-dekat Piala Dunia tahun ini jangan lupa mulainya 20 November, jadi gak di tengah tahun kayak biasanya, 20 November sampai 18 Desember. Jadi dekat-dekat itu kita akan bikin yang lebih detail, nggak cuma pakai feeling, tapi pakai logika juga. So itu dia Gegenpress episode pertama. Kalau ada kritik, saran, masukan silahkan di kolom komentar aja atau bisa DM, alamatnya juga ada di bawah. I'm your host, Popok Kusen, bukan pandit. Pamit dulu dari Gegenpress, podcast sepak bola terbaik menurut mama saya. The boys are star on one glorious Russian night.